Ning Chuan naik ke atas panggung. Tidak ada orang lain yang berani naik, tempat ini langsung menjadi sunyi senyap. Baru saja, ketika Gu Jianyun masuk ke arena, setidaknya ada beberapa orang yang menantangnya, terutama individu terakhir dengan artefak magis Dewa Surgawi yang bahkan melukai dirinya. Sekarang, Ning Chuan yang berpakaian putih muncul, secara tak terduga membuat semua orang sulit bernapas. Tidak ada yang berani menantangnya. Dalam sekejap mata, 200 putaran berlalu. Dia berdiri di sana dengan tenang, tidak ada yang naik ke atas panggung. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, belum pernah terlihat sebelumnya sejak zaman kuno. Hong! Ada seseorang yang melewati kesengsaraan? Semua orang terkejut. Dalam situasi seperti ini, sebenarnya ada seseorang yang memilih menghadapi kesengsaraan. Sungguh menakjubkan. Itu Chang Gongyan. 4 Raja Mahkota sedang menghadapi kesengsaraan, mengejutkan dan menakjubkan. Hanya saja, tidak diketahui apakah dia bisa melewatinya atau tidak. Ketika berita ini tersebar, semua orang menjadi terkejut. Pada saat yang sama, ada lebih banyak berita bahwa ada orang yang mengalami kesengsaraan dengan kata lain. Ada orang yang mendengar guntur yang mengejutkan dunia. Lebih banyak ahli yang akan mati. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Ini adalah kebenarannya. Bagaimana kesengsaraan petir bisa semudah itu untuk dilintasi? Menghasut kesengsaraan surgawi secara gegabah pasti akan mengakibatkan dibacok menjadi abu. Mereka yang berani melakukan ini pastinya adalah raja yang paling berkuasa, dengan orang-orang aneh kuno yang memimpin. Kematian orang-orang seperti ini pasti merupakan kehilangan dan penyesalan terbesar. Ini membuat orang lain menghela nafas. Tidak ada teman Dao yang akan muncul. Di arena, Ning Chuan sangat tenang, tidak tergerak oleh suara guntur. Namun, saat ini, Si Hao berada pada titik kritis. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya, sudah mencapai lututnya, seluruh tubuhnya akan menjadi emas. Ekspresi Si Hao tenang. Dia menatapnya, tapi tidak berhenti. Jika ada pertempuran yang akan datang, itu akan tetap terjadi ketika dia berhasil melewati proses ini. Aku akan bertarung melawanmu. Pada pertarungan 201, seseorang terbang ke atas panggung, bilah tulang di tangannya menusuk ke arah Ning Chuan. Ini adalah makhluk di lingkaran besar alam dewa sejati, sungguh kuat. Namun, Ning Chuan hanya menggunakan tangannya untuk menunjukkan. Seberkas cahaya tenang terbang keluar, menghancurkan tulang belulang itu. Seolah-olah kembang api dinyalakan di kehampaan. Pecahan bilah tulang berterbangan ke segala arah, dan mulai terbakar. Serangan Ning Chuan sangat kuat hingga tingkat yang menakutkan. Namun, pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Pecahan bilah tulang itu, meski patah, tetap melesat ke depan seolah-olah memiliki kecerdasan, tidak berhenti. Selain itu, kekosongan itu tiba-tiba meledak. Apa? Dewa Surgawi mungkin? Banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Perubahan ini terlalu aneh. Yang tersisa hanyalah gagang bilahnya, jadi bagaimana kekuatannya bisa menjadi lebih besar? Pisau tanpa bentuk? Seseorang berteriak ngeri. Ini adalah harta rahasia, artefak magis Dewa Surgawi, jenis senjata yang paling menakutkan. Tubuh bilah pedang jenis ini tidak dapat dilihat, mampu bersembunyi di dalam kehampaan, senjata iblis yang menakutkan untuk pembunuhan, mustahil untuk dilawan. Artefak magis Dewa Surgawi tidak bisa dibawa ke Immortal Ancient, dan senjata penduduk asli tidak bisa mendekati arena, jadi dari mana dia mendapatkan ini, apa yang terjadi? Sebelumnya, Gu Jianyun telah menemukannya, dan sekarang, artefak magis Dewa Surgawi lainnya muncul, membuat semua orang terkejut dan kebingungan. Kekosongan bergemuruh. Pedang tak berbentuk itu terlalu tajam, menghancurkan kehampaan. Hukum alam Dewa Surgawi terjalin, kekuatan ilahi yang menakutkan menelan segalanya. Bahkan ekspresi Ning Chuan berubah, dengan cepat menghindar. Dia menghilang dari lokasi aslinya, muncul di tempat berbeda. Namun, ahli ini mengacungkan artefak magis Dewa Surgawi, membelah kekosongan, menyapu seluruh arena, membuat tempat ini sangat menakutkan. Era menuju ketiadaan. Ning Chuan mengeluarkan teriakan. Pada akhirnya, dia masih bukan Dewa Surgawi, jadi dia harus memperlakukan ini dengan serius. Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke sana kemari, terlebih lagi, menyempurnakan kekosongan. Meskipun makhluk ini sangat kuat,
mengaktifkan artefak magis Dewa Surgawi masih terlalu melelahkan. Meskipun Ning Xuan terpaksa mundur, makhluk itu masih tahu bahwa situasi saat ini tidak menguntungkan sama sekali. Peu. Pada akhirnya, dia mengeluarkan banyak darah, kekuatan magis tidak cukup, tidak dapat mengaktifkan artefak magis Dewa Surgawi, menderita luka serius. Saat sumber energinya hampir habis, seperti makhluk abadi yang naik ke surga, Ning Xuan menunjuk keluar, meledakkan ruang di antara alisnya dengan suara peu. Pedang tak berbentuk itu segera terbang menjauh, menghilang. Semua orang meledak dalam keributan, merasakan kekaguman terhadap kekuatan Ning Xuan, serta keterkejutan terhadap artefak magis Dewa Surgawi yang muncul satu demi satu. Ada orang-orang jenius dari 3.000 provinsi yang bekerja sama dengan penduduk asli. Seseorang berkata pelan, "Kamu benar, seharusnya seperti ini." Segera setelah itu, ada orang yang sampai pada kesimpulan seperti ini. Mereka yang bisa tampil di arena tentu saja semuanya orang luar, bukan penduduk asli. Mengenai senjatanya, semua orang curiga bahwa penduduk asli bertanggung jawab untuk menyempurnakan intinya, sampai-sampai hanya langkah terakhir dari penyempurnaan senjata Dewa Surgawi yang diserahkan kepada pihak luar untuk diselesaikan. Ini bukanlah hal yang mustahil. Meskipun artefak magis Dewa Surgawi sangat berharga dan sulit untuk disempurnakan, jika semua kondisi telah dipersiapkan sebelumnya, menunggu pihak luar memanfaatkannya, maka artefak tersebut masih bisa berhasil. Sejauh ini mungkin bukan penduduk asli, melainkan beberapa sekte besar itu sendiri. Jangan lupa bahwa ada beberapa sekte besar yang dengan sengaja meninggalkan beberapa murid di Immortal Ancient, berubah menjadi penduduk asli yang tidak konvensional, rencana mereka hebat. Benar. Semakin mereka memikirkannya, semakin banyak orang merasa ketakutan. Seseorang harus memahami bahwa bahkan Dikun dari Istana Abadi adalah bidak catur, ditinggalkan di Immortal Ancient untuk dikembangkan hingga alam Dewa Surgawi, hanya saja, dia dibunuh sebelumnya oleh Si Hao. Dengan demikian, orang dapat berasumsi bahwa sekte besar lainnya pasti memiliki pahlawan kuno yang tinggal untuk bekerja dari dalam. Benar saja, dalam pertempuran berikutnya, ada beberapa individu yang mengambil tindakan, masih menggunakan artefak magis Dewa Surgawi. Selain itu, semua orang tahu bahwa mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Tidak bagus, semuanya tidak terlihat bagus sama sekali. Beberapa sekte kuno telah membuat rencana sejak lama, bergabung dengan penduduk asli, atau mendirikan yayasan mereka sendiri. Bagaimana kita bisa menghentikan ini? Hong. Selama pertempuran 387, ada ahli yang mengambil tindakan. Mereka sangat menakutkan, sebenarnya ada orang aneh kuno dengan artefak magis Dewa Surgawi, menantang Ning Xuan. Semua orang tercengang. Ini terlalu menakutkan. Orang aneh kuno dengan senjata tingkat Dewa Surgawi, selain Ning Xuan, Huang, dan lainnya di tingkat ini, yang lain hanya akan menghadapi nasib kematian yang menunggu mereka. Dalam pertempuran ini, Ning Xuan menghabiskan banyak tenaga. Pihak lain tidak hanya memiliki artefak magis Dewa Surgawi, tetapi juga memahami sejenis kutukan, hampir mempengaruhi daonya. Hong. Di belakangnya, diagram surga muncul, akhirnya membungkus pihak lain, menyempurnakannya menjadi tumpukan tulang putih. Orang aneh kuno mati begitu saja. Semua orang kaget, tapi di saat yang sama merasa sedih untuknya. Dia sebelumnya mengabaikan sebuah era yang tak tertandingi di bawah langit, tapi sekarang, dia bertemu dengan individu yang lebih kuat, sekarat begitu saja. Selain itu, bahkan jika seorang raja kuno menguasai artefak magis Dewa Surgawi, itu masih belum cukup, tidak mampu menandingi Ning Xuan. Ning Xuan menang 400 berturut-turut, dan kemudian dia berhenti, tidak lagi mengambil tindakan, karena terus-menerus bertarung melawan individu yang mengambil harta rahasia tertinggi membuat energi darahnya sedikit tidak stabil. Hal ini terutama terjadi ketika orang terakhir adalah seorang raja kuno, membuatnya menghabiskan sejumlah kekuatan tertentu. Jika tidak ada ahli di sini, maka itu adalah satu hal. Dia bisa terus menjaga tempatnya, tapi Ning Xuan melihat Huang yang sedang pulih, serta dewa yang diasingkan dan 10 raja mahkota. Dia tidak berani menggigit terlalu banyak, melompat keluar arena, memastikan bahwa dia selalu berada di puncaknya. Bahkan jika dia kehilangan sedikit energi darahnya, dia lebih suka tidak berada di arena. Kemudian, orang lain berjalan mendekat, tubuhnya tidak jelas, dikelilingi oleh sedikit energi kacau saat dia naik ke arena.
Siapa orang ini? Banyak orang tidak mengenalinya. Dia adalah 10 Raja Mahkota. Seseorang berkata lirih, takut terjadi sesuatu yang tabu. Apa? Saat ini, semua orang menjadi terkejut. Inilah yang dikenal sebagai keajaiban tak terkalahkan, 10 Raja Mahkota. Orang yang telah bergerak tanpa hambatan melalui Immortal Ancient dari masa lalu hingga sekarang, tak tertandingi selama ini. Lupakan mereka, bahkan penduduk asli pun terguncang. Banyak orang melebarkan mata saat memandangnya. Orang ini membawa dampak yang terlalu besar, memasuki Immortal Ancient 10 kali, setiap kali menekan semua orang dengan kekuatannya, menjadi yang teratas. Ada orang-orang yang mengingat perjuangannya melawan 8 Raja Mahkota. Saat dia menyapu dunia di bawah langit, dia memiliki aura yang tak tertandingi. Di era di mana dia muncul sebelumnya, energinya melahap gunung dan sungai, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ada penduduk asli yang sebelumnya ingin membunuhnya juga, tetapi dia selalu keluar tanpa cedera di setiap era, menghindari dewa surgawi yang memusuhi dia. Guru orang tua ini sebelumnya ingin berurusan dengannya, tapi malah dibunuh. Kata seorang senior di antara penduduk asli. Terlepas dari apakah itu 3.000 provinsi atau tanah kuno ini, 10 Raja Mahkota adalah legenda yang tak terkalahkan, seorang tokoh legendaris. Saat dia naik, tentu saja, pada awalnya tidak ada orang yang berani melawannya. Namun belakangan masih ada orang yang naik, tetaplah makhluk yang memegang artefak magis dewa surgawi. Namun, 10 Raja Mahkota tidak menunjukkan rasa takut. Energi kekacauan menyapu, menekan orang-orang yang menantangnya. Hanya Dao kecil. Dia hanya mengucapkan kata-kata ini. Di bawah, beberapa orang merasa seperti tercekik, mengungkapkan pengakuan yang mendalam. Sekalipun seorang anak kecil memegang pisau tajam, tetap saja sulit baginya untuk melawan orang dewasa. 10 Raja Mahkota memiliki kualifikasi untuk berbicara seperti ini, karena dia kuat. Hal ini membuat orang lain mengerutkan kening dalam hati. Persiapan mereka selama bertahun-tahun sebenarnya tidak efektif, tidak mampu berbuat apapun terhadap orang-orang seperti Ning Chuan dan 10 Raja Mahkota. Suara seruling bergema di udara. Seseorang berjalan dari kejauhan, menginjak kehampaan, pakaiannya berkibar-kibar, tampak seperti dewa yang diasingkan. Dia tampak menyendiri dan seperti dunia lain, seolah tidak ternoda oleh dunia manusia. Exiled Immortal datang, laki-laki misterius yang datang dari sarang iblis. Dia memegang seruling tulang putih bersih di tangannya, naik ke arena untuk menghadapi 10 Raja Mahkota. Dao saudaraku, jika kamu mau. Exiled Immortal tersenyum tenang, mengisyaratkan 10 Raja Mahkota untuk mengambil tindakan. Hong! Tempat ini meledak dengan kebisingan. 2 ahli dunia yang mengejutkan sedang bentrok, membuat semua orang terguncang. Aku sudah melihatmu pertama kali aku memasuki Immortal Ancient. 10 Raja Mahkota menatapnya, mengamatinya dengan cermat, tanpa diduga berbicara seperti ini. Memang benar. Saat itu, keduanya memasuki Immortal Ancient pada saat yang sama, sebelumnya saling berhadapan dari jarak jauh di 3.000 jalur batu biru, tersenyum dan saling mengirim. Kata Exiled Immortal sambil tersenyum. Kata-kata ini membuat semua orang tercengang, setiap orang terkejut. Keduanya muncul di dunia yang sama, memasuki Immortal Ancient di era yang sama. Itu adalah era pertama 10 Raja Mahkota, tapi apakah itu era pertama, kedua, atau ketiga dari dewa pengasingan? Tidak ada yang tahu. Exiled Immortal tertawa dan berkata, setelah 10 era berlalu, saudara Dao telah mengabaikan dunia, memiliki gelar 10 Raja Mahkota, melampaui orang-orang kuno, pantas mendapatkan kehormatan dan rasa hormat. Kamu adalah orang pertama yang sangat aku kagumi. 10 era tanpa menunjukkan dirimu, kamu benar-benar adalah raja tanpa mahkota. 10 Raja Mahkota berkata sambil menghela nafas. Ketika semua orang mendengar percakapan mereka, mereka semua menjadi tercengang, gelombang besar bergolak di dalam diri mereka. Kalau begitu mari kita selesaikan semuanya di era terakhir ini. Exiled Immortal tetap tenang sepanjang diskusi ini. Bagus. 10 Raja Mahkota hanya mengucapkan kata-kata ini, dan mulai mengambil tindakan. Weng! Arena tiba-tiba berguncang. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya mulai bertukar pukulan. 10 teknik berharga yang kejam. Banyak orang berteriak ketakutan.
Keduanya terlalu luar biasa, segera menggunakan kemampuan ilahi yang luar biasa yang mengguncang dunia. Tinju 10 Raja Mahkota pecah. Naga sejati meraung, jelas merupakan tinju naga, teknik berharga naga sejati yang tak tertandingi. Ini bukanlah langkah yang longgar, tapi kemampuan ilahi yang benar-benar tidak rusak dan mengguncang dunia. Pakaian eksilet immortal berkibar seolah-olah mereka sedang menari. Dia seperti makhluk abadi yang berinkarnasi. Di sekelilingnya, warna-warna cemerlang bersinar. Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang luar biasa dari ras Phoenix Surgawi. Naga sejati versus Phoenix Surgawi. Semua orang tercengang. Ini hanyalah permulaan, langkah pertama, namun keduanya menggunakan metode rahasia yang luar biasa. Bagaimana ini tidak membuat semua orang terkejut? Keberuntungan alami keduanya terlalu besar. Kedua teknik berharga ini, menyebutnya sebagai yang pertama dan kedua sepanjang waktu sudah cukup dekat. Kemudian, semua orang menjadi lebih terkejut lagi, kulit kepala mereka menjadi sedikit mati rasa. Itu karena mereka berdua dengan cepat mengubah metode rahasia, sekali lagi menampilkan 10 teknik berharga yang berbeda. Astaga, berapa banyak teknik berharga yang mengguncang dunia yang mereka pahami? Di atas panggung, ribuan hukum alam muncul, 10.000 garis cahaya keberuntungan bersinar, menembus langit, membelah awan. Bahkan arena kuno pun bergetar, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika para ahli bertarung di arena di masa lalu, arena itu tidak pernah bergerak sedikit pun. Dalam sekejap, keduanya sudah bertukar lebih dari 100 gerakan. Selama proses ini, keduanya menggunakan 3 hingga 4 jenis teknik berharga yang tak tertandingi. Semuanya termasuk dalam 10 iblis. Apakah mereka menentang surga? Hal ini membuat mulut dan tenggorokan semua orang menjadi kering, jantung mereka bergetar hebat, sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Benar-benar pertarungan antar raksasa, kata Si Hao. Dia membuka matanya. Cahaya keemasan sudah menyebar ke kakinya. Dia berhasil menyelesaikan transformasi. Keturunan darah orang berdosa, apakah kamu berani bertarung? Ning Chuan berbicara. Ini adalah tantangan pertama yang dia keluarkan setelah tiba di sini. Kenapa tidak? Kedua kegunaannya juga bisa meningkat. Si Hao menunjuk ke arena. Segera setelah itu, keduanya bergegas, keduanya melompat ke arena kuno yang melayang di langit. Semua orang menjadi tercengang. Bahkan ini pun baik-baik saja. Keduanya tidak membicarakan hal-hal yang tidak perlu, langsung bertengkar setelah bangkit. Itu adalah bentrokan yang mengejutkan dunia. Arena tersebut dibagi menjadi 2 medan perang yang berbeda, kedua belah pihak menggunakan kemampuan ilahi terhebat yang paling langka di dunia ini. Mereka bertempur hingga matahari dan bulan kehilangan cahayanya, langit dan bumi kehilangan warna. 4 ahli hebat bentrok. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, jenis pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Arena ini secara tak terduga memungkinkan 2 pertempuran berbeda antara makhluk muda tertinggi. Di bawah, darah semua orang mendidih karena menyaksikan pertempuran itu. Ini adalah peristiwa besar yang sangat langka sejak zaman kuno. Pertempuran besar yang tak tertandingi dimulai, perebutan kekuasaan antara makhluk tertinggi. Di arena, naga dan harimau bertarung, 4 makhluk tertinggi bertarung demi supremasi, auman mereka menyebabkan langit dan bumi runtuh. Aduh! Teriakan drakonik merobek udara, 9 langit beresonansi. Tinju Dewa 10 Raja Mahkota tak tertandingi, naga sejati melingkarinya, menghancurkan kehampaan. Ketika dia mengacungkan tinjunya, energi darahnya meluap ke langit, menyebarkan awan di atas. Dari kejauhan, seolah-olah tungku besar Dao abadi sedang melepaskan esensi spiritual. Dewa yang diasingkan bergerak dengan anggun, tubuhnya kuat. Bergerak ke atas melalui surga 10 Raja Mahkota yang meluapkan energi darah, tidak kalah dengan pihak lain, bertarung dalam pertarungan hidup dan mati yang hebat di sini. Mata semua orang terasa pusing saat menonton, pikiran mereka terguncang. Di sisi lain, pertarungan hebat Si Hao dan Ning Chuan mencapai langit, pemandangan abnormal tersebut sangat mengejutkan. Seolah-olah 2 dewa perang tertinggi bertempur sampai mati, mengobarkan 9 langit dan bumi ke-10. Ning Chuan, serahkan hidupmu. Si Hao berteriak keras. Saat ini, seluruh tubuhnya berwarna emas. Setelah mengolah teknik Dewa Willow, seolah-olah dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Dia terjun ke depan, cahaya dilepaskan dalam 10.000 garis, semuanya menyerupai cahaya ekor komet.
Cahaya ilahi yang cemerlang bersinar, membuat ruang di sekitarnya terbelah. Dia menghasilkan 10.000 berkas cahaya cemerlang, panjangnya mencapai beberapa puluh li, menghantam seperti bintang besar dari luar angkasa. Sekelompok bintang mengelilingi mereka untuk melindungi. Itu sangat mempesona hingga ekstrim, mustahil untuk dilihat secara langsung. Pada saat ini, dia menghasilkan cetakan kepalan tangan. Dia seperti Raja Dewa tak tertandingi yang turun ke dunia ini, akan menghancurkan gunung dan sungai. Orang dapat melihat jejak tinju emasnya berkobar, energi darah emas menyebar keluar, membuat arena bergetar dan berguncang. Jika bukan karena arena ini cukup kokoh, tempat lain manapun pasti sudah lama meledak. Cahaya jejak kepalan tangan bersinar dengan warna-warna cemerlang dan puluhan ribu coretan. Ketika sedikit cahaya keemasan dari dalamnya mengalir ke pegunungan yang jauh, itu secara langsung menyebabkan gunung-gunung besar itu runtuh. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan tinju Si Hao saat ini, cukup untuk menghancurkan bintang di langit. Semua orang menjadi tercengang. Berapa banyak orang yang bisa menolak tinju seperti ini? Keturunan darah orang berdosa, terimalah kematian. Ning Chuan berteriak, pakaian putihnya berkibar, rambut perak menari-nari di udara. Dia luar biasa tinggi dan tidak ternoda, tubuhnya mengeluarkan pancaran cahaya ilahi. Dia menghasilkan jejak magis yang paling kuat. Pada saat itu, di sekelilingnya, 9 bayangan dewa tertinggi muncul, masing-masing dengan penampilan bermartabat, auranya meluap ke langit. Seolah-olah 9 dewa surgawi muncul pada saat yang sama, hendak menekan orang di depan. Boom! Serangan ini membuat langit dan bumi terbelah, iblis menangis dan para dewa melolong. Bahkan ada kilat dan guntur. Hujan darah mengalir deras. Adegan itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Ini adalah konfrontasi yang mengejutkan dunia antara dua individu. Mereka telah melampaui batas alam ini, melampaui ke atas, memicu fenomena tidak teratur antara langit dan bumi, menampilkan pemandangan aneh dari langit yang menangis. Di bawah arena, semua orang menggigil ketakutan. Konfrontasi hebat macam apa ini? Di sekitar keduanya, retakan besar muncul dalam jumlah puluhan ribu, mengalir ke segala arah. Keduanya seperti raja yang tak tertandingi, aura keduanya melahap gunung dan sungai. Setiap gerakan yang mereka lakukan sudah cukup untuk menghancurkan langit dan bumi ini. Retakan kehampaan yang besar dan gelap dipenuhi dengan pancaran kepalan tangan mereka. Seolah-olah lebih dari 10.000 sambaran petir terlihat di atas, melengkung dan terjalin. Ini menjadi semakin menakutkan. Darah berceceran, para dewa dan iblis melolong. Ini bukanlah darah asli, melainkan darah yang terkondensasi dari cahaya, menciptakan kembali pertempuran berdarah yang mengerikan dari para ahli masa lalu yang melampaui batas dunia ini. Kedua individu tersebut bertempur dalam pertempuran besar, membuat langit dan bumi beresonansi, merekonstruksi pemandangan yang terukir di langit dan bumi tanpa pertempuran antara tokoh-tokoh kuno yang paling kuat. Tak terbayangkan, terlalu kuat. Di tengah hujan darah, di dalam kilat, di celah kehampaan yang besar, gaya Ning Chuan yang berpakaian putih tak tertandingi, tidak ternoda oleh setitik debu, tidak terkontaminasi oleh darah, tampak semakin transenden dan menyendiri. Namun, setiap serangan yang dia keluarkan membawa kekuatan matahari, bulan, dan bintang. Energi bintang yang bergolak memenuhi udara. Seolah-olah bintang bertabrakan, hancur. Boom! Setiap gerakan acak yang dia lakukan sudah cukup untuk menembus langit, kekuatan ilahinya tidak terbayangkan. Wajah semua orang menjadi pucat. Jika kekuatan seperti ini diterapkan pada tubuh mereka, siapa di antara mereka yang dapat memblokirnya? Bahkan ratusan hingga 1.000 dewa sejati pun tidak cukup, masih dibunuh tanpa ketegangan apapun. Hanya Huang yang bisa menolaknya, bertarung sengit melawannya. Belum lama ini, semua orang masih mengatakan bagaimana Huang akan mati. Tetapi sekarang, dia seperti manusia naga surgawi, penuh vitalitas, energi darah bergolak, kekuatannya cukup untuk menghancurkan dunia ini. Astaga, aku tidak tahan lagi. Di bawah arena, seseorang gemetar, jatuh dari langit dengan suara putong, jatuh lemah ke tanah, tidak mampu menahan kekuatan semacam ini. Adapun area di depan Si Hao saat ini, tidak ada yang bisa tetap berada di udara. Semuanya tidak mampu menahan aura mengerikan yang dihasilkan oleh jejak tinju itu. Itu hanya akan menghancurkan dunia. Jejak tinju ini tidak dapat dihentikan, luas dan tidak dapat dihentikan, sangat megah. Keduanya bentrok,
langsung bertukar 1000 serangan, bentrok seperti kilat, setiap kali melepaskan cahaya ilahi yang menyilaukan, menerangi langit dalam hamparan kecemerlangan. Ini adalah pertempuran antara surga yang membengkokkan individu-individu ilahi. Dibandingkan dengan mereka, semua orang terlalu rendah diri, merasa sangat sedih di dalam hati. Perbedaannya terlalu besar. Berapa banyak orang seperti ini yang sudah ada sejak zaman kuno? Mereka semua adalah individu yang sangat hebat. Serangan acak apapun cukup untuk membunuh talenta luar biasa di level yang sama. Musuh mereka tidak ada dalam satu zaman, melainkan melintasi masa lalu dan masa kini, hanya ditemukan di sepanjang sungai waktu. Inilah tepatnya mengapa makhluk muda tertinggi dari era berbeda disegel hingga era ini, semuanya ingin meraih keberuntungan alam terakhir. Baru sekarang mereka bisa bertemu satu sama lain, menghadapi lawan yang layak. Jika tidak, masing-masing dari mereka tidak tertandingi di eranya masing-masing. Kekalahan sulit ditemukan bahkan jika mereka mencarinya. Ning Chuan, bukankah kamu terus-menerus mengatakan bagaimana kamu akan menekanku? Datanglah! Si Hao berteriak sambil menyerang dengan kejam. Era menuju ketiadaan. Ning Chuan mendengus. Dia membuka mulutnya dan meludah. Energi kekacauan melonjak, menyempurnakan kehampaan, membuat dunia ini menjadi tidak jelas, akan dimurnikan menjadi inti emas. Kemudian, tulang depannya bersinar, pola naga menutupinya dengan rapat. Ini adalah kemampuan ilahi bawaannya yang luar biasa. Rumor mengatakan bahwa dia mungkin adalah makhluk terlarang yang tak tertandingi yang berinkarnasi, yang sebelumnya diberi makan oleh darah naga, meninggalkan jejak yang membentuk pola naga. Tentu saja rumor hanyalah rumor, tidak ada yang bisa membuktikan apakah reinkarnasi itu ada. Boom! Si Hao mengamuk, pancaran petir meletus dalam 10.000 sambaran. Dia memperlihatkan metode rahasia Kaisar Petir. Bintang-bintang yang terbentuk dari petir muncul satu demi satu, memenuhi tempat ini dengan padat. Dari kejauhan, seolah-olah domain bintang kuno telah dihilangkan, dibawa ke sini untuk menekan kekosongan. Meledak! Si Hao mengeluarkan teriakan besar. Semua bintang yang dihasilkan oleh petir meledak. Aliran bintang kuno melonjak, menembus langit dan bumi, menghancurkan ruang angkasa. Dia menggunakan teknik ini untuk menerobos batasan tersebut. Permukaan tubuhnya berwarna emas seperti tubuh emas yang tidak dapat dipecahkan. Dia bergegas ke depan Ning Chuan, mengangkat tinjunya, dan kemudian menghantam ke bawah, mengirimkan pancaran sinar petir yang meluap. Boom! Telapak tangan kedua individu itu bertabrakan, memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Segala arah ditutupi oleh pancaran cahaya ilahi yang terik. Arena bergemuruh dan bergetar. Adapun jaraknya, semua ahli khawatir. Kekuatan jenis ini, jika sampai di hadapan mereka, banyak dari mereka akan berubah menjadi pasta berdarah, mati di tempat. Keduanya bertukar tinju, yang satu lebih kuat dari yang lain. Seolah-olah mereka akan menghancurkan kuali tungku langit dan bumi dan menampilkan kehidupan kekal. Pertarungan di level ini jarang terlihat sejak zaman kuno. Dalam perjuangan berdarah ini, segala jenis cahaya warna-warni meletus, seolah-olah sedang terjadi kenaikan di sini. Hujan cahaya tersebar, misterius dan mengejutkan. Si Hao menghela nafas. Lawan seperti ini sangat sulit ditemukan di seluruh dunia, terlalu kuat. Jika bukan karena dia berkultivasi pada langkah ini, kemungkinan besar segalanya tidak akan berakhir dengan baik. Seseorang harus memahami bahwa sejak dia muncul di dunia ini, hanya sekali dia menyerang satu orang dengan orang lain, dan orang yang dia hadapi adalah Ning Chuan. Saat itu, 3 saudara laki-laki klan batu, semuanya percaya diri, mengatakan bahwa tubuh spiritual Ning Chuan tidak banyak, tetapi pada akhirnya, mereka tetap menyerangnya bersama-sama. Saat itu, mereka membunuh tubuh rohaninya, tetapi itu tidak berarti bahwa Ning Chuan tidak cukup kuat, melainkan ketika Si dan Si Hao bertarung bersama, kekuatan yang mereka tunjukkan sangat menantang surga. Kekalahan itu tidak cukup untuk menyebut Ning Chuan lemah, malah membuktikan betapa luar biasa dia, sebelumnya bermain 1 lawan 3. Kini, tubuh aslinya muncul, setiap gerakan yang dilakukannya membuat langit dan bumi selaras, mengandung kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah mereka bisa menekan segalanya, mustahil untuk ditandingi. Si Hao tentu saja ingin menghela nafas kagum. Orang ini layak menjadi pahlawan dari dulu hingga sekarang, seorang individu yang sangat kuat.
Kenyataannya, Ning Xuan bahkan lebih terguncang, gelombang besar bergejolak di dalam dirinya, merasa mustahil untuk tenang. Kita harus ingat bahwa dia adalah Raja 6 Mahkota, seseorang yang muncul dalam 6 era, menunjukkan kekuatan ilahi di 6 dunia. Menjadi tak tertandingi di bawah langit tidak dapat dihindari dan diharapkan, tetapi orang di hadapannya benar-benar bangkit dalam satu era. Ning Xuan merenungkan dirinya sendiri. Dia memajukan dirinya hingga batasnya selama era ini, jalannya sendiri diperoleh dengan jelas, semuanya sudah direncanakan dengan sempurna tanpa hambatan sedikit pun, dan itulah sebabnya dia bisa menyapu Immortal Ancient, menjadi yang tak tertandingi di dunia. Sementara itu, orang di hadapannya justru melesat ke angkasa di era kacau ini, melompat sekaligus, tidak terakumulasi di masa lalu, mengandalkan semua pada dunia ini. Prestasinya benar-benar membuat dia menghela nafas pelan. Kamu. Pada saat ini, rambut 10 Raja Mahkota tiba-tiba terbang dengan kacau, mengeluarkan teriakan keras, membuat langit terbelah. Energi darah orang ini menyebar di udara, menyelimuti langit di atas dan bumi di bawah. Lupakan arenanya, bahkan semua orang yang sudah bersembunyi cukup jauh merasa tidak nyaman, banyak dewa sejati bahkan mengeluarkan banyak darah, terbang keluar. Beberapa kultivator alam api ilahi terlebih lagi dagingnya terbelah, hampir meledak. Dunia seperti ini mengguncang kekuatan ilahi, lupakan para jenius dari 3.000 provinsi, bahkan ekspresi para ahli senior penduduk asli pun berubah. Arena ini adalah tempat di mana hanya yang kuat yang bisa bertahan. Hadapi tinju kami terlebih dahulu untuk melihat apakah kalian berdua memiliki kualifikasi untuk tinggal di sini. Teriak 10 Raja Mahkota. Dia tiba-tiba menghentikan sementara pertarungannya melawan Exilet Immortal, bergerak seperti naga, melangkah seperti harimau, seperti kaisar surgawi yang bereinkarnasi, membantai Si Hao dan Ning Xuan. Suara honglong terdengar. Gunung dan lautan melonjak. 10 Raja Mahkota melepaskan tinju, segera menyerang Si Hao. Ini adalah tinju naga yang tak tertandingi. Seekor naga sejati melingkari lengannya, auranya melahap puluhan ribu li, langsung menghantamnya. Sebuah tinju tiba, langit dan bumi terbalik, semuanya kini tersembunyi dari pandangan. Hanya raungan drakonik yang mengguncang 9 langit yang terdengar. Saya juga ingin melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berdiri di sini. Si Hao mengeluarkan teriakan keras, menentangnya dengan kekerasan yang sama. Dia melompat, naik ke langit seperti kunpeng. Tinjunya bersinar, berwarna keemasan, kadang-kadang menunjukkan sedikit bintik hitam. Ini adalah tinju kunpeng. Kunpeng versus naga sejati. Ini adalah bentrokan hebat antara 10 teknik berharga yang kejam, terlebih lagi, bentrokan pertama antara Huang dan 10 Raja Mahkota. Saat itu juga, matahari dan bulan kehilangan cahaya, langit dan bumi kehilangan warna. Suara Wu yang memekakkan telinga terdengar di udara, seolah-olah iblis sedang menangis, para dewa terisak-isak. Petir berwarna darah terjalin, petir tak berujung meletus. Ada sosok dewa dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang muncul, terus-menerus berjatuhan. Ini adalah fenomena langit dan bumi yang tidak teratur. Sangat menakutkan. Kunpeng bangkit dari laut, mencabik-cabik naga sejati yang melompat keluar dari jurang, sangat getir dan putus asa. Bulu peng yang berlumuran darah menutupi langit, naga sejati mengaum, sisiknya patah dan hancur. Adegan mengerikan yang diciptakan oleh serangan ini mengejutkan semua orang, membuat tangan dan kaki banyak ahli menjadi sedingin es. Metode dan kekuatan macam apa ini? 3 helai energi abadi. Pupil Si Hao berkontraksi. Dia melihat 3 helai energi abadi di sekitar tangan 10 Raja Mahkota, sama seperti dia, luar biasa dan tak tertandingi. Energi darah meluap dari serangan ini, kekuatan ilahi menekan dunia. Keduanya berpisah, saling berpapasan. 10 Raja Mahkota memperlihatkan ekspresi terkejut. Era ini adalah sesuatu yang dinanti-nantikan, lawan lain kini muncul. Ning Xuan, kamu juga harus menerima pukulan dariku dulu. Teriak 10 Raja Mahkota. Apa yang disebut dengan keberanian dan keyakinan yang tak tertandingi? Ini dia. Setelah bentrok dengan Huang, dia berbalik dan menyerbu ke arah Ning Xuan, tidak takut pada musuh dari segala arah, ingin mengujinya juga. Seseorang harus memahami bahwa pada tahap ini, Exilet Immortal, Huang, dan Ning Xuan semuanya adalah individu yang luar biasa. Menghadapi salah satu dari mereka akan menjadi bencana besar, namun 10 Raja Mahkota tidak takut.
Dengan suara weng panjang, asap dan cahaya membubung di antara keduanya, api membakar langit. Hukum alam terjalin, teks tulang berkembang, suaranya memekakkan telinga. Ruang di area itu terkoyak seperti lukisan. Keberanian 10 Raja Mahkota tak tertandingi, sehingga memicu pertempuran besar. Kamu juga akan menerima serangan dariku. Ketika Si Hao melihat ini, dia naik ke udara, bergegas, tinju membekas seperti tungku, kekuatan magis bergolak dan melonjak, meletus dengan pancaran cahaya ilahi yang paling mengejutkan dunia. Dia juga ingin mengukur seberapa kuat 10 Raja Mahkota. Meskipun mereka bentrok sekali, dia tidak bisa mengukur kedalamannya. Bagus! Teriak 10 Raja Mahkota. Punggungnya bersinar, mengeluarkan cahaya cemerlang. Ekor naga besar terbentuk, menyapu keluar dan menyerang Si Hao. Itu adalah teknik berharga naga sejati lagi. Terlebih lagi, itu adalah ekor naga sejati yang kuat dan tak terbayangkan, kemampuan ilahi yang hebat ini bahkan lebih kuat dari tinju naga. Saat itu, ketika naga sejati mengacungkan ekornya, para ahli di mana-mana jatuh dari langit dengan suara pilih pala, 9 langit bahkan terbelah. Peng! Ini adalah konfrontasi besar yang mengejutkan dunia. Jejak tinju Si Hao dan ekor naganya berbenturan. Cahaya ilahi yang tak ada habisnya melonjak. Seolah-olah 10.000 aliran energi pedang membelah langit. Kuat dan kejam, tidak ada dewa sejati yang tidak terguncang. Saat aura jenis ini mengalir keluar, semua orang gemetar di dalam hati. Bagaimana cara seseorang menghentikan kekuatan ini? Boom! Kekosongan terus-menerus runtuh. Energi kekacauan mengalir di antara keduanya, menenggelamkan segalanya. Di sekitarnya, ribuan hukum Dao, puluhan ribu garis cahaya keberuntungan melesat ke langit, memanjang di sepanjang celah kehampaan yang besar, mengalir keluar dari arena. Untungnya, semua orang berada cukup jauh, jika tidak, banyak orang akan mati. Meski begitu, masih banyak orang yang terguncang oleh fluktuasi tersebut hingga hampir pingsan. Hal ini terutama terjadi ketika beberapa bagian hukum alam mengalir ke pegunungan. Beberapa gunung yang tinggi langsung runtuh, bahkan ada pula yang diledakkan hingga tercabut dari permukaan tanah, lalu meledak di udara. Adegan ini membuat semua orang ngeri, tubuh mereka terasa sedingin es. Bahkan seruan kekhawatiran dan semua diskusi terhenti. Mereka hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Lalu, mereka tidak berhenti, malah terus-menerus bentrok beberapa puluh kali. Sementara itu, di tempat lain, Ning Chuan dan Exilet Immortal bentrok, juga saling berhadapan, keduanya menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, bertarung dengan sengit. Dulu aku hampir menemui bahaya di sarang iblis, ternyata itu karena kamu, kata Ning Chuan. Pakaian putihnya lebih murni dari salju, rambut perak berserakan, temperamennya luar biasa. Namun, saat ini, ada gelombang rasa dingin. Dulu, dia hampir terjebak dalam sarang iblis, kejadian tak terduga hampir terjadi. Ini adalah benih dendam di antara keduanya, dan itulah sebabnya pertempuran besar terjadi. Tak satu pun dari mereka yang merupakan individu biasa, karakter mereka luar biasa. Gaya Exilet Immortal luar biasa, murni seperti makhluk abadi. Serangannya tidak terlalu kuat, tapi dia bergerak seperti angin, hukum alam Dao-nya luar biasa, membuat segala sesuatu lenyap. Serangannya tidak dinodai oleh dunia manusia, tapi sangat menakutkan, menghancurkan segala sesuatu, mustahil untuk dilawan. Hong! Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan dalam sekejap mata. Exilet Immortal bergegas mendekat, kedua tangannya bergerak. Api yang berkobar melonjak ke langit, semua lampu berwarna berbeda bersinar dengan indah. Phoenix melebarkan sayapnya. Dia seperti burung Phoenix surgawi yang terbang melewatinya, anggun dan anggun, namun membawa kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Ini adalah kemampuan ilahi surgawi Phoenix yang luar biasa, kekuatannya tak terbayangkan. Ning Chuan mengeluarkan raungan panjang. Lengannya bersinar, dan kemudian bayangan tidak jelas muncul dari punggungnya. Dia seperti raja ilahi saat dia bentrok dengan Exilet Immortal, membentuk jejak untuk menekan Phoenix surgawi itu. 10 teknik berharga yang kejam, Ning Chuan juga memilikinya. Namun, orang luar tidak dapat melihatnya dengan jelas. Pada level mereka, setelah terakumulasi selama beberapa era, mereka semua memiliki keberuntungan alami yang luar biasa, yang sebelumnya memperoleh teknik berharga yang mengguncang dunia. Hong! Di antara keduanya, kekosongan runtuh. Api iblis membakar 9 langit,
segala penjuru runtuh, langit dan bumi bersinar cemerlang. Mereka bentrok, lalu berpisah. Hutang sarang iblis, kita berdua harus melunasinya juga. Sihau berteriak. Exilet Immortal naik ke udara, menampilkan kemampuan surgawi Phoenix surgawi, melonjak melewatinya. Itu benar-benar seperti burung Phoenix yang melebarkan sayapnya, cantik dan luar biasa indah, menyendiri dan seperti dunia lain. Sementara itu, Sihau baru saja bergegas mendekat, bentrok dengannya secara langsung, menggunakan teknik Kunpeng untuk menyerang. Dari kejauhan, terlihat seekor burung peng yang sangat besar melebarkan sayapnya, mencakar ke arah burung Phoenix itu. Ini adalah bentrokan antara burung abadi tertinggi, keduanya berasal dari klan burung, kemampuan ilahi mereka tak tertandingi. Teknik-teknik berharga yang ditinggalkan oleh 10 iblis itu diketahui tak tertandingi, salah satunya cukup untuk mengejutkan langit dan bumi, menyebabkan makhluk gaib menangis, terlalu langka untuk didapat. Hong! Bulu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berjatuhan di antara keduanya, semuanya berlumuran darah, mengguncang dunia. Dua makhluk yang tak tertandingi saling mencabik-cabik, penampilan mereka sangat mengejutkan. Mereka saling bertabrakan, memancarkan cahaya yang cemerlang, bulu-bulunya cerah dan indah, dan setiap bulunya bagaikan pedang dewa yang merobek kehampaan. Ini adalah tabrakan yang sangat mengejutkan. Kedua burung abadi itu menyerang dengan kejam, bergegas ke 9 langit, menciptakan pemandangan yang paling menakutkan dan mengejutkan. Pada akhirnya, pemandangan tak beraturan itu menghilang, kedua ahli itu memperlihatkan tubuh asli mereka. Exilet Immortal tersenyum, tampak sangat lembut. Saya mendengar bahwa kekuatan ilahi Anda tidak tertandingi. Hari ini, aku dan kamu harus bertukar tangan. Dia menarik esensi spiritualnya, pakaian mulai berkibar. Dia tidak lagi mengoperasikan teknik berharga Phoenix surgawi, tetapi menggunakan tangannya untuk langsung meretasnya. Hong! Segera setelah itu, langit dan bumi meletus. Bahkan di bumi besar yang jauh dari arena, entah berapa li, pasir dan batu mulai bergerak. Di bawah energi darah dan kekuatan ilahi yang melimpah, segala arah terguncang. Seseorang bahkan dapat melihat beberapa puncak gunung di bumi yang besar terbelah. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah ini masih seorang Exilet Immortal? Benar-benar memiliki sisi yang mengamuk, energi darah bergolak, seolah-olah naga sejati naik ke udara, menerobos kubah surga. Aura jenis ini terlalu menakutkan. Sihau menggigil dalam hati, berusaha sekuat tenaga juga. Di balik Exilet Immortal itu muncul gambar kehampaan makhluk. Itu menutupi langit dan bumi, sangat kejam. Itu makhluk itu. Sebenarnya teknik yang berharga ini. Banyak orang berteriak ketakutan, memperlihatkan ekspresi terkejut. Sarang iblis berisi sejenis kemampuan ilahi yang mengguncang dunia, dan itu sebenarnya diperoleh oleh Exilet Immortal. Dulu, banyak orang yang tidak mengetahui teknik rahasia apa itu sebenarnya, namun sekarang, kebenarannya terungkap. Semut bertanduk surgawi. Salah satu dari 10 iblis, semut bertanduk surgawi, dikenal sebagai yang memiliki kekuatan terbesar, tak tertandingi dan sangat menakutkan. Sekarang, ia sudah lama mati, tidak muncul lagi di dunia ini. Namun keturunannya masih ada, meninggalkan banyak garis keturunan. Semut ilahi kuno, dewa bertanduk tunggal, kedua serangga ganas kuno ini berevolusi dari keturunannya. Terlepas dari apakah itu semut ilahi kuno atau dewa bertanduk tunggal, mereka berdua memiliki kekuatan yang lebih besar daripada serangga ganas di dunia ini. Jika ukurannya sama dengan makhluk lain, tidak akan ada makhluk yang memiliki kekuatan lebih besar dari mereka. Sementara itu, nenek moyang mereka, semut bertanduk surgawi, bahkan lebih tak terbayangkan lagi, mampu mengobrak-abrik alam semesta, menjungkir balikan 9 langit. Saat ini, Exilet Immortal menjadi sangat berbeda, kekuatannya tak tertandingi, satu telapak tangan terbanting. Kekosongan itu hancur berkeping-keping, kekuatan melonjak ke depan seperti gelombang besar. Ekspresi Sihau menjadi serius. Dia menggunakan 3 jenis kemampuan ilahi miliknya sendiri. Meskipun itu belum lengkap, ketika digunakan bersama dengan teknik berharganya yang paling kuat, kekuatannya akan meningkat pesat. Teknik berharga bawaan ini sangat kuat. Itu bisa meningkatkan kekuatan kemampuan ilahi, membuat kekuatannya meningkat tajam. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, pemandangan paling mengerikan terjadi. Langit dan bumi ditembus, kekuatan ilahi tak terukur.
Panggung menjadi kabur, energi kacau memenuhi udara. Langit tertutup rapat oleh retakan, pemandangan yang sangat mengerikan. Ini adalah adu kekuatan. Itu membuat ekspresi para dewa surgawi berubah. Betapa kuatnya, sekarang menakutkan. Ada penduduk asli abadi yang berkata begitu lembut. Energi darah dari dewa yang diasingkan atau nama lain Exilet Immortal mengalir deras, menjadi sangat berbeda dari sebelumnya, sekarang sangat menakutkan, terbakar seperti matahari. Itu sangat terang sehingga mata semua orang kesakitan, tidak bisa melihat langsung ke arahnya. Vitalitasnya terlalu kuat, energi darahnya seperti lautan. Si Hao dalam hati mengangguk. Ini tidak melebihi prediksinya. Seseorang harus memahami bahwa Exilet Immortal menggunakan darah para jenius yang tak terhitung jumlahnya untuk memurnikan tubuhnya, menggunakan semua jenis teks tulang untuk meredam dirinya sendiri. Akan aneh jika energi darahnya tidak berkembang pesat. Serangan ini mengguncang arena hingga mulai mengeluarkan suara KAKA, seolah-olah akan runtuh. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika keduanya bentrok dan berpapasan, 10 Raja Mahkota bergegas mendekat, menghadap Exilet Immortal. Jelas bahwa dia ingin merasakan kemampuan ilahi yang menakutkan itu, teknik berharga semut bertanduk surgawi. Keturunan darah orang berdosa, lanjutkan perjuangan kita. Ning Chuang bergegas mendekat. Kenyataannya, mereka berempat kini melakukan huru-hara yang kacau, mengambil tindakan terhadap satu sama lain dari waktu ke waktu. Ini menjadi semakin intens. Si Hao tidak merasa takut. Meskipun dia hanya memiliki satu akumulasi dunia, tidak seperti 3 dunia lainnya yang mengumpulkan begitu banyak, berkumpul selama bertahun-tahun, lama membuat buah dao mereka sempurna, dia tetap tidak takut pada lawan manapun. Menurut pendapat semua orang, kegagahan ilahi Huang hanyalah sebuah keajaiban. Menahan. Ning Chuan berteriak, rambut peraknya bertebaran, indah dan tidak ternoda. Diagram surga muncul di punggungnya, tak terbatas dan tak terukur. Bintang-bintang besar melonjak ke dalam, sungai-sungai perak mengalir, sebanding dengan alam semesta sendiri. Ini adalah diagram ajaib yang telah ada sejak kelahirannya, pola yang terukir di punggungnya, kekuatan surgawi tak tertandingi. Saat ini, dia menggunakan teknik bawaan yang berharga ini untuk menekan Si Hao, ingin mengumpulkan dan menahannya di dalam. Belum lama ini, dia menggunakan metode rahasia ini untuk memurnikan orang aneh kuno yang memegang artefak magis Dewa Surgawi menjadi tumpukan tulang, kekuatannya melebihi imajinasi semua orang. Membunuh! Si Hao berteriak. Di tangannya, reinkarnasi muncul. Ini dibangun dari simbol-simbol. Fragmen waktu menari-nari, menutupi langit. Dia sudah mengalami hidup dan mati, teknik berharga ini sekarang berkembang hingga batasnya. Kekuatannya begitu besar hingga membuat jiwa seseorang bergetar, membawa kekuatan waktu. Dua jenis teknik berharga bertabrakan, menyebabkan kekosongan terbakar. Waktu menjadi tidak stabil, sekali lagi menyebabkan surga menangis, hujan darah turun, dan pemandangan menyeramkan dan tidak normal lainnya. Hal ini sepertinya telah mematahkan kungkungan langit dan bumi, menghasilkan yang tidak dapat membusuk dan abadi. Teriakan pedang terdengar, suara mengalir ke langit, bahkan ada pancaran pedang luar biasa yang meletus. Gu Jianyun melompat ke arena. Semua orang berteriak ketakutan. Orang aneh kuno yang telah melewati kesengsaraan surgawi naik ke panggung lagi, juga ingin bergabung. Matanya tajam seperti pedang, menatap Si Hao. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar dari cakrawala. Sesosok berubah menjadi panah dewa, menembus kehampaan dan turun ke arena. Di tubuhnya ada bekas luka bakar, tetapi energi darahnya sama kuatnya dengan laut. Tepatnya adalah Chang Gongyan. Dia tiba di sini untuk menghentikan Gu Jianyun. Semua orang terkejut. Chang Gongyan yang mencoba kesengsaraan surgawi belum lama ini, jelas berhasil. Si Hao tertawa keras dan berkata, "Saudara Chang Gongyan, tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku memberinya pelajaran dulu." Lembah Pedang, Gua Awan Api, dan lainnya telah menekan warisan kuno Provinsi Xin, jadi Si Hao tidak memiliki kesan baik sedikit pun terhadap mereka. Ketika dia melihat keturunan Lembah Pedang naik ke atas panggung, dia langsung membantai. Si Hao segera mengacungkan tinjunya, cahaya bersinar dalam puluhan ribu garis, menghancurkan langit. Gu Jianyun mencabut pedangnya, sangat tajam, pancaran pedang membelah kehampaan, melepaskan puluhan garis cahaya.
Rasa dingin yang menggigit membekukan kehampaan. Bum, bum. Percikan terbang kemana-mana di sini. Si Hao dengan tangan kosong menghadapi ujung pedang. Pada saat ini, dia tidak menahan apapun, setiap kepalan tangan membawa kemampuan ilahi yang tiada tara, keberanian ilahinya tidak dapat dihentikan. Setelah tabrakan hebat itu, darah mengalir keluar dari sudut bibir Gu Jianyun, pedang suci itu semakin redup. Dia terhuyung mundur. Raja muda paling kuat di lembah pedang tidak lebih dari ini. Inilah yang dikatakan Si Hao. Dia kemudian membantai Ning Chuan, meninggalkan Gu Jianyun. Itu karena Ning Chuan juga datang untuk memberikan bantuan. Tidak ada yang meremehkan Gu Jianyun. Di bawah kekuatan ilahi tertinggi Huang, tidak mati di tempat sudah berarti memiliki kekuatan besar. Bagaimanapun, hanya ada satu Huang. Pupil ganda tidak terkalahkan, tak tertandingi sejak zaman kuno. Bagaimana pertarungan seperti ini bisa kehilangan kehadiranku? Di kejauhan, ada orang lain yang berkata pelan. Si muncul, menginjak kehampaan, tiba dengan cepat, turun ke arena. Lembah pedang menindas Provinsi Xin, menindas garis keturunan orang berdosa saya. Kapan aku pernah memberikan izin untuk hal seperti itu, kata Si. Dia juga menginginkan penjelasan dari lembah pedang. Segera setelah itu, kehampaan meledak, energi kacau memenuhi udara. Mata Si seolah mampu membuka langit dan bumi, mengejutkan semua orang. Matanya melepaskan dua berkas cahaya, terbang menuju Gu Jianyun. Gu Jianyun sangat marah, mengangkat tangannya dan menyerang dengan kejam, pancaran pedang membelah langit. Namun, pada akhirnya, dia diledakkan oleh dua berkas cahaya tersebut hingga celah di antara jari-jarinya pecah. Kemudian, dia bahkan dipukul hingga lengannya berlumuran darah. Raungan panjang terdengar. Orang lain mendarat di arena, kurang ajar dan sombong. Sayang sekali tidak ada keindahan yang luar biasa. Kalau tidak, aku akan membawanya saja. Si Hao berbalik, langsung mengenali orang ini. Dia pernah berselisih paham dengan orang ini sebelumnya, tepatnya laki-laki api misterius saat itu yang memiliki cakram reinkarnasi. Mengapa kalian semua memilih dia untuk menguji kemampuan kalian? Apakah dia seistimewa itu? Biarkan aku mencobanya juga. Kata laki-laki misterius api ilahi, juga menargetkan Gu Jianyun. Gu Jianyun sangat marah, ekspresinya merosot. Dia sangat kuat, namun dia menjadi target orang-orang ini untuk menguji kekuatan mereka. Haha, suara tawa nyaring terdengar, kobaran api membakar langit. Seorang laki-laki bergegas mendekat, rambutnya acak-acakan, membawa jenis keliaran iblis saat dia berkata, aku, Jian Fei juga telah keluar dari pengasingan. Seni pembakaran langit hebat telah disempurnakan ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, jadi bagaimana mungkin aku tidak membunuh beberapa orang aneh kuno? Arenanya sangat kacau. Hampir semua orang yang paling berkuasa telah tiba, jadi sekarang, pertempuran menentukan yang paling menakutkan akan segera dimulai.